Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi bersama dengan kakak, Kak Tanti. Hari ini kita akan beribadah ditemani dengan Kak Martin dan juga Kak Darwin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami ucap syukur buat pagi hari ini kami boleh punya kesempatan untuk kembali datang beribadah kepadamu. Terima kasih kalau Tuhan boleh menjaga istirahat kami semalam sehingga kami boleh bangun dengan keadaan bugar dan sehat. Sebentar kami mau bersiap mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pujian kami, kiranya Tuhan yang memberkati rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Tuhan memanggil adik-adik untuk beribadah bersama di sekolah minggu. Nah, apa respon daripada adik-adik? Mau dengarkan panggilan Tuhan atau mau cuekin panggilan Tuhan ya? Kita cek jawaban adik-adik melalui pujian ini. Yuk kita cek, Kak. Bareng-bareng nyanyi ya. Adik-adik, sebentar kita mau masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu lagu pujian, melayani. Melayani lebih
Katakan mengampuni. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Mari kita masuk untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, ini pujian penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh teringat bahwa Tuhan boleh lebih dahulu melayani kami, mengasihi kami, bahkan mengampuni kami. Sehingga kami boleh dilayakan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berikan roh dengar-dengaran, Tuhan yang berikan roh ketertiban, supaya kami boleh dengan tenang, boleh dengan fokus menyimak firman Tuhan. Kami tahu ketika video ini tayang, ketika guru-guru kami menyampaikan firman Tuhan, kami boleh mengetahui bahwa firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan sendiri yang boleh berbicara secara pribadi kepada anak-anak-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menyimak adik-adik. Halo, shalom adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan panggilan dari Makedonia ke Troas. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 20 dan ayat hafalan diambil dari Roma 8 ayat 28. Selamat mendengarkan ya. Oh iya, Kak Siska mau tanya nih, di sini siapa yang suka nonton tokoh-tokoh superhero? Tokoh superhero seperti apa sih yang paling adik-adik suka? Lalu alasannya apa? Pasti adik-adik menyukai tokoh superhero karena memiliki kekuatan super untuk menghadapi musuh-musuh kan? Kakak ambil contoh dalam film Fantastic Four. Siapa yang tahu film ini? Ya, film ini mengisahkan ada 4 pahlawan super dengan kekuatan mereka yang berbeda-beda. Ada yang dapat berubah menjadi api, berbadan batu, dapat menghilang, dan yang terakhir berbadan lentur. Keahlian-keahlian mereka sudah jelas tidak dapat ditirukan oleh kita semua, sebab kita memiliki keterbatasan dalam hal demikian. Nah adik-adik, pada kesempatan hari ini kita mau belajar tentang kisah Bapak Paulus yang melakukan tindakan superhero. Tindakan seperti apa sih yang Bapak Paulus lakukan? Kita simak ceritanya ya adik-adik. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekat
Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara. Sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Nah, adik-adik, melalui kisah yang tadi kita tonton, kita bisa belajar bahwa Bapak Paulus dapat menghidupkan orang muda itu layaknya sebagai superhero yang melakukan tindakan ajaib yang tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut karena keterbatasannya sebagai manusia. Seperti yang kita percayai, hal ini terjadi karena Tuhan menyertai tindakan Bapak Paulus sebagai konsekuensi akan keteguhan imannya kepada Tuhan. Bapak Paulus dimampukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang ajaib. Adik-adik harus berani juga ya melakukan tindakan-tindakan yang ajaib, bukan berarti harus sama seperti Bapak Paulus, yakni menghidupkan orang mati. Lalu, jika demikian, apa dong Kak yang bisa dilakukan oleh adik-adik? Tenang, Kak kasih tahu ya jawabannya. Misalnya, ada teman yang sedang bersedih, kita hibur dan menjadi senang. Teman yang nakal menjadi baik, dan sebagainya. Inilah tindakan ajaib. Kita pun bisa menjadi superhero yang memiliki kemampuan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Hanya penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita melakukan tindakan ajaib. Jadi adik-adik, jangan sekali-kali takut melakukan hal-hal ini ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita ya. Diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.